Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Razin. Saya itu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Tata Boga 2017 dan ini merupakan video pembelajaran perwakilan dari kelompok saya. Saya PKM di SMK Paskita Global dan judul materi hari ini itu adalah kue dari adonan pie atau pie dough. Dan itu merupakan materi dari mata pelajaran Pastry and Bakery untuk kelas 11. Untuk metode pembelajaran yang saya pakai itu merupakan metode ceramah satu arah, dan media yang saya pakai kali ini yaitu PowerPoint dan juga ada sedikit beberapa gambar di dalamnya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam video pembelajarannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam masa pandemi ini, semoga anak-anak bisa menjalankan semua kegiatannya dengan normal dan juga pastinya tetap semangat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi kue dari adonan pie atau bisa disebut juga dengan pie dough. Sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada 11 poin ya tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pie, selanjutnya mengklasifikasikan jenis pie, menyebutkan sifat dan karakteristik short pastry, menjelaskan komposisi adonan pie, menyebutkan dan menjelaskan bahan pembuatan adonan pie, mempersiapkan adonan pie, menerangkan metode pengadukan short pastry, menganalisa kegagalan pada adonan pie, menerangkan pemanggangan dan pengembangan adonan pie, membuat pie, dan yang terakhir menyimpan adonan pie. Nah, itu semua merupakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya, semua materi yang disampaikan pada hari ini ya, agar terpenuhinya semua tujuan pembelajaran pada hari ini juga. Oke, yang pertama itu kita masuk ke dalam pengertian dari pie. Pie adalah hidangan pastry yang dibuat dari adonan pastry yang diisi dengan berbagai macam bahan manis dan gurih, di mana hidangan ditutupi oleh adonan pastry atau hanya memanggang kulit pie tanpa isi. Dan setelah kulit pie matang dan dingin, segera diisi dengan bahan isian. Pie juga merupakan anggota keluarga pastry yang memanfaatkan tepung, mentega, dan telur. Pie diolah sedemikian rupa menjadi adonan yang lentur. Selanjutnya, adonan dibentuk serta dicetak supaya dapat berfungsi sebagai pembungkus adonan atau bahan lain yang mengandung rasa manis atau gurih. Jadi adonan pie itu berfungsi sebagai pembungkus ya, pembungkus dari isian si pie-nya nanti. Bisa jadi isiannya itu manis ataupun juga asin dan gurih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi pie. Nah, pie itu terbagi ke dalam dua ya. Yang pertama dia ada pie manis dan juga selanjutnya ada pie gurih. Pie manis itu merupakan pie dengan berbagai macam isian seperti buah-buahan, krim, dan banyak lagi. Dan pastinya memiliki rasa manis, baik itu adonan kulit pie maupun isian pie. Nah, jadi pie manis ini tuh maksudnya kulit pie ataupun adonan pie itu memiliki rasa yang manis, bisa dibilang kadar gulanya lebih tinggi gitu ya, karena dia memiliki rasa manis. Dan juga untuk isiannya menggunakan bahan-bahan makanan yang berasa memiliki rasa manis. Salah satunya bisa jadi buah atau mungkin krim dan banyak lagi ya. Bahkan agar-agar pun juga bisa dijadikan sebagai isian untuk pie manis. Nah, selanjutnya itu pie gurih. Pie gurih merupakan pie dengan berbagai macam isian seperti ayam, daging, jamur, dan lain-lain. Dan pastinya memiliki rasa yang gurih dan asin, baik itu adonan kulit pie maupun isian pie. Jadi hampir sama pengertiannya dengan pie manis, tapi pie gurih memiliki rasa yang pastinya gurih dan juga sedikit asin. Dan untuk isiannya juga berbagai macam ya sebenarnya. Dan yang pada umumnya pie gurih ini diisi dengan ayam cincang ya, atau ayam potong kecil gitu juga bisa.
dengan daging atau dengan jamur dan banyak lagi, dan bahkan dengan sayur-sayuran juga bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat dan karakteristik short pastry. Nah, ini merupakan karakteristiknya ya. Selama proses, adonannya harus mudah digilas dan tidak mudah pecah. Selanjutnya, tidak mudah tengik. Jadi maksud dari mudah digilas ini berarti adonan adonan dari pie dough ini mudah diratakan gitu maksudnya ya. Maksud digilas itu diratakan ataupun dibentuk. Dan juga walaupun mudah dibentuk, tapi dia tidak boleh juga mudah pecah. Jadi jika adonan terlalu kering, bisa saja adonan pie ini bisa saja terpecah gitu ya. Lalu selanjutnya, tidak mudah tengik. Jadi karena adonan pie itu lumayan banyak menggunakan lemak ya, jadi kalau bisa adonannya tetap terjaga gitu, sehingga tidak mengeluarkan aroma yang bau atau aroma yang tidak mengenakan ya. Selanjutnya itu pada produk akhir. Short konsistensi, kue tidak keras saat dimakan. Contoh pada dasar tart atau tartlet. Ini maksudnya adonan dari pie dough ini harus pas gitu ya, tidak boleh terlalu padat, maksudnya tebal, tidak boleh terlalu tipis. Kalau terlalu padat bisa saja dia menjadi keras gitu ya. Dan kalau terlalu tipis pun dia juga bisa rapuh. Selanjutnya itu cita rasa yang baik, dapat disimpan lama dalam keadaan segar, produk stabil, contoh sebagai dasar tart, karakteristik proses short pace, kecenderungan menjadi basah dan bocornya rendah. Nah, itu semua karakteristik dari short pastry ya. Selanjutnya masuk ke dalam komposisi adonan pie. Adonan pie terdiri dari bahan dasar terigu, protein sedang, lemak, dan gula. Untuk memperbaiki mutu adonan dan cita rasa, dapat ditambahkan garam, flavor, dan telur. Maksud flavor ini tuh penambah rasa tadi ya. Dan juga ada beberapa resep dasar gitu ya yang digunakan untuk pembuatan adonan pastry ini, adonan pie maksud saya ya. Short paste yang baik untuk digilas menggunakan resep 1 bagian gula, 2 bagian lemak, dan 3 bagian terigu. Dan sedangkan 1 bagian gula, 1 bagian lemak, dan 2 bagian terigu itu tuh termasuk ke dalam light short paste. Sedangkan yang 1, 2, 3 tadi masuk ke dalam heavy short paste. Variasi short pastry dapat dilakukan dengan menambahkan biji-bijian atau kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan yang dimasukkan ke dalam adonan ini biasanya digiling atau ditumbuk gitu ya. Dan juga bubuk coklat. Tetapi penambahan ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah berat tepung sesuai berat penambahan agar perbandingannya tidak berubah. Jadi maksudnya berat total dari satu adonan itu tidak bakal berubah gitu ya. Karena tepung yang dikurangkan dengan bahan yang ditambahkan itu setara gitu. Sehingga hasilnya juga tidak berubah. Nah, selanjutnya itu bahan-bahan pembuatan adonan. Bisa dilihat di sebelah kiri ya, ada 6 bahan utama gitu dalam pembuatan adonan pie. Yang pertama itu ada tepung terigu, selanjutnya ada lemak, ada telur, gula, garam, dan cairan. Dan tepung terigu di sini untuk adonan pie gurih itu biasanya menggunakan tepung terigu protein sedang. Dan untuk adonan pie manis biasanya menggunakan tepung terigu protein rendah. Lalu lemak, telur, gula itu bahan-bahan umum dalam pastry ya, garam dan juga cairan. Nah, cairan dan telur di sini berfungsinya sebagai pengemulsi ya, mereka membantu mencampurkan semua bahan-bahan kering yang ada sehingga jadilah sebuah adonan pie tadi. Nah, ini ada gambar contoh bahan-bahannya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegagalan pada adonan pie.
Jadi dalam kegagalan adonan pie ini ada beberapa poin ya, ada 6 poin. Yang pertama itu adonan terkena panas terlalu lama. Jadi maksudnya jika adonan pie terlalu lama terkena panas, dia akan, bisa dibilang adonan pastry itu bakal mateng gitu ya. Jadi kita kalau mengaduk adonan ini tidak boleh menggunakan full dengan tangan kita. Kalau bisa menggunakan spatula, kalau nggak bisa menggunakan spatula, kita menggunakan ujung-ujung jari kita agar panas dari tubuh kita tidak terpindahkan ke dalam adonan tadi. Selanjutnya itu ada overmix. Jika adonan pie yang mengandung susu diaduk berlebihan, maka gluten akan mengembang dan menyebabkan adonan pie keras dan menyusut. Adonan pie yang keras tidak dapat digilas dan akan menyusut pada ukuran asal. Adonan pie yang keras menghasilkan warna yang terang, susut, dan pie akan membentuk gelembung-gelembung. Jadi maksudnya jika adonan pie itu mengandung susu di dalamnya, kalau kita overmix gitu ya, kita kelamaan mengaduknya, adonannya nggak bakal bisa melebar gitu. Kalau kita aduk, kita ratain, kita lebarin, dia bakal ngecil lagi gitu ya, dia bakal menciut lagi karena dia udah nggak elastis lagi gitu adonannya. Nah selanjutnya itu adonan terlalu kasar dan tidak larut. Jika gula terlalu kasar dan tidak larut, dapat menyebabkan produk sangat melebar saat dibakar. Jika adonan pie dibuat terlalu lembut, atau jika gula dan lemak diaduk hingga menjadi krim terlalu berlebihan, pie akan kehilangan bentuknya. Selanjutnya itu penyusutan selama pemanggangan. Terjadi penyusutan pada waktu pembakaran, ini disebabkan terbentuknya gluten saat pengadukan. Terlalu banyak cairan dalam adonan sehingga terbentuk gluten. Pada short pastry tidak boleh terjadi pembentukan gluten. Dapat juga disebabkan panas oven yang berlebihan dan juga membekukan adonan sebelum dibakar. Nah, itu maksud dari penyusutan selama pemanggangan tadi. Nah, selanjutnya itu ada kealotan. Kealotan itu disebabkan lemak yang dipakai kurang gitu ya. Penggunaan tepung terigu protein tinggi atau overmix. Selanjutnya itu tuh ada noda-noda di dasar adonan. Terjadi noda di dasar adonan ini disebabkan pencampuran yang tidak sempurna. Distribusi cairan tidak merata, sebagian lambat matang, sebagian lagi kurang matang, atau dapat juga karena mencampur adonan dingin dengan adonan hangat. Bisa jadi adonan lama atau adonan barunya gitu tercampur sama kita ya. Maka terjadilah yang seperti noda-noda pada adonan ini. Oke. Sampai di situ ya untuk kegagalan pada adonan pie. Nah, selanjutnya itu adalah pemanggangan dan pengembangan adonan pie. Short paste dibakar pada suhu antara 180 derajat sampai dengan 210 derajat Celcius tanpa uap. Berarti ini kering ya, dia dry. Bahkan jika pastry tipis, tetap dibakar kering dalam waktu yang disingkat. Short paste yang pekat atau rich short paste tidak perlu bahan pengembang karena mudah rapuh. Short paste ringan atau light short paste di mana ditambahkan cairan di dalamnya perlu penambahan baking soda atau baking powder sebagai bahan pengembang. Short paste dengan perbandingan 1:2:3 ini seperti yang kita bahas tadi ya, adonan dasar dari adonan pie. Memiliki kandungan lemak sebesar 67% dan kandungan gula sebesar 33% terhadap terigu yang digunakan. Short paste ini tidak mengandung air dan susu. Dengan kondisi seperti ini, ragi tidak bisa melakukan fermentasi. Setelah pembakaran dianjurkan agar produk tidak dipindahkan dari cetakan hingga dingin atau mengeras. Produk yang berisi akan memakan waktu lebih lama menjadi dingin dan lebih mudah rusak. Untuk itu pemakaian cetakan aluminium foil sangat dianjurkan. Jadi untuk mengeluarkan pie dari cetakannya itu tuh butuh didinginkan dulu gitu ya. Setelah dikeluarkan dari oven, si pie-nya didiamkan atau didinginkan hingga suhunya menurun, barulah bisa dikeluarkan. Karena saat suhunya panas, si pie ini masih rapuh gitu ya, teksturnya dia masih rapuh. Kalau kita gerak-gerakkan, dia bakal pecah atau buyar gitu ya, dia hancur. Nah selanjutnya itu
merupakan contoh-contoh produk dari adonan pie. Nah, ini apple pie ya. Apple pie ini merupakan salah satu contoh dari pie manis ya, adonan pie manis. Itu tuh adonan pie di bagian bawah untuk base-nya diisi dengan apel yang dimasak dengan gula gitu ya, di caramelize. Terus dijadiin isian, baru ditutup pakai adonan pie lagi gitu di bagian atasnya. Dan sebenarnya apple pie banyak macamnya ya, ada apple pie yang dicampur ini, ada yang dicampur itu, dan itu semua udah inovasi gitu pada masa sekarang. Jadi ini yang Bapak lampirkan hanya yang basicnya saja. Nah, selanjutnya ini ada strawberry pie, juga termasuk pie yang basic. Ini masuk ke dalam kategori adonan manis. Nah, sekarang baru masuk ke adonan pie gurih atau asin ya. Nah, ini chicken pie. Walaupun sebenarnya di gambarnya nggak hanya ayam ya, dia itu mungkin ada campuran sayur-sayuran dan juga ada ditambah dengan krim gitu ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, untuk makanan pada masa saat ini tuh semuanya diinovasi gitu, semuanya dicampurkan hingga mendapatkan rasa yang maksimal. Selanjutnya itu yang terakhir adalah beef pie atau pie yang diisi dengan beef gitu ya, beef ditumis atau dimasak bagaimana, nanti dijadikan isian dari si pie tadi. Nah, sekian dari materi yang Bapak sampaikan. Setelah materi yang Bapak sampaikan tadi, di akhir Bapak ingin memberikan beberapa tugas ya nantinya, berupa esai ya, 2 soal, dan teknik penilaiannya itu maksimal poin 100 poin, dan jawabannya bebas gitu ya, tulis tangan, nanti dikirimnya ke Bapak. Nah, setelah Bapak berikan tugas, Bapak ingin menyimpulkan semua materi kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Jadi sebenarnya pie dough atau adonan pie ini hampir mirip dengan pastry-pastry lain ya. Maksud Bapak hampir sama itu dari segi alat yang digunakan, bahan yang digunakan gitu ya. Itu hampir sama, tetapi ya hasil produknya yang berbeda ya. Pastinya itu yang berbeda. Tapi karena itu pastry, jika ruang lingkupnya masih pastry, pastinya semua alat ataupun bahan dasar itu semuanya sama. Dan untuk pie itu terbagi dua, ada pie manis dan juga pie gurih atau pie asin. Dan untuk pembuatan pie pun sebenarnya tidak mudah dan juga tidak susah gitu. Kenapa dibilang tidak mudah? Karena ada beberapa hal yang emang harus diperhatikan gitu ya, hal-hal yang sensitif dalam pembuatan pie. Karena pie ini jika mungkin kita nggak sabar gitu ya masaknya, habis pie-nya kita keluarin dari oven langsung kita makan atau langsung kita keluarin dari cetakannya, nah itu bisa merusak si pie tadi gitu ya, dia bakal merusak teksturnya. Dan dibilang tidak susah juga karena pertama bahan yang digunakan tidak terlalu banyak, teknik yang digunakan tidak terlalu banyak, dan alatnya pun juga sederhana gitu yang dibutuhkan untuk membuat pie tadi. Nah, kira-kira hanya sampai di situ ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk semuanya. Untuk anak-anak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan untuk Bapak bisa menjadi pengalaman mengajar untuk keesokan harinya. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.